Ini kok selalu Faiz Lutfi terus yang muncul ya? Kamu sering sekali muncul di layar, Lutfi. Iya, Pak. Udah komplit ini semua? Siapa yang mau presentasi? Kami, Pak. Saya dan Agus Rianto. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 8, Pak. Masih Oke. yang belakang. Oke, silakan mulai. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya. Maaf. Ya, Pak. Oke, teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, Pak Sanyoto dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8, Muhammad Sofyan dan Agus Rianto, izin untuk mempresentasikan tentang remedies to the myopia problem. Bagaimana cara penanganan myopia problem ini sendiri. Saya persilakan Mas Agus untuk memulai presentasi bagian pertama. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Sofyan. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenali apa itu myopia problem. Nah, myopia problem di sini kalau untuk secara harfiah kan myopia itu rabun jauh. Nah, yang dimaksud di sini tuh myopia problem itu di mana manajer itu lebih terfokus pada target jangka pendek tetapi mengabaikan target jangka panjang mereka. Nah, di sini dari sistem pengendalian apa yang diinginkan oleh sistem pengendalian manajemen sendiri adalah sebuah perhitungan ataupun kombinasi dari perhitungan yang mengarahkan manajer dan karyawan untuk mengambil tindakan yang benar atau membuat keputusan yang tepat untuk menciptakan long term value. Akan tetapi pada pelaksanaannya sehari-hari terkadang ukuran finansial seringkali tidak dengan sendirinya cukup untuk memotivasi keputusan manajemen yang optimal, dan bahkan lebih buruknya lagi, ukuran finansial seringkali menciptakan tekanan untuk kinerja jangka pendek yang berpotensi mengorbankan penciptaan long term value. Nah, inilah yang disebut dengan myopia problem, yaitu manajemen lebih mementingkan target jangka pendek mereka dan mengabaikan tujuan jangka panjang mereka itu, yaitu menciptakan long term value. Next, Mas Sofyan. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara-cara mengatasi myopia tersebut. Nah, cara yang pertama yaitu reduce pressure for short term profit, yaitu mengurangi tekanan kepada manajemen terhadap target jangka pendek mereka, yaitu laba jangka pendek atau mungkin laba interim atau tahunan, tetapi lebih berfokus pada tujuan jangka panjang seperti itu. Nah, caranya yaitu yang pertama mengurangi bobot yang ditempatkan pada target laba tahunan dan lebih menekankan indikator kinerja jangka panjang lainnya seperti memperluas pangsa pasar maupun melakukan terobosan-terobosan teknis yang akan memberikan manfaat untuk keberadaan perusahaan tersebut pada jangka panjang. Nah, cara yang kedua yaitu menjadikan target laba jangka pendek menjadi lebih mudah untuk dicapai, sehingga manajer tidak terlalu tertekan untuk meningkatkan laba jangka pendek tersebut. Nah, cara yang pertama tadi mengurangi bobot yang ditempatkan pada laba tahunan tersebut mempunyai
sedikit efek samping, yaitu evaluasi yang akan dilakukan akan menjadi lebih subjektif, karena di sini dia lebih menekankan pada pangsa pasar dan terobosan teknis yang tidak dapat dinilai secara kuantitatif, secara angka seperti itu. Jadi evaluasinya akan lebih subjektif dibandingkan dengan target seperti target laba seperti itu. Nah, kalau untuk menjadikan target laba jangka pendek lebih mudah tercapai, akan memberikan efek manajemen kurang termotivasi untuk meningkatkan laba jangka pendek tersebut. Karena kan apabila manajemen melihat target tersebut mudah, mereka tidak akan melakukan usaha yang maksimal seperti itu untuk dapat lebih dari target tersebut. Mereka hanya akan berusaha untuk mencapai target tersebut saja. Mereka tidak akan melakukan usaha yang lebih lagi untuk melebihi target tersebut seperti itu. Next, Sofian. Nah, upaya yang kedua yaitu control investment with pre-action review. Nah, di sini caranya yaitu membagi pengeluaran tersebut menjadi operating expense dan development expense. Operating expense sendiri adalah pengeluaran untuk bisnis saat ini. Nah, sedangkan development expense adalah pengeluaran untuk bisnis tersebut untuk digunakan untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Nah, kalau untuk operating expense akan diukur berdasarkan ukuran finansial hasil dari kinerja finansial seperti laba rugi dan lainnya. Sedangkan kalau untuk yang development expense akan diukur berdasarkan kombinasi dari kinerja dan indikator kinerja non finansial maupun action control. Next, Mas. Cara yang ketiga yang digunakan untuk mengatasi myopia adalah extend the measurement horizon, yaitu memperluas cakrawala penilaian dari yang tadinya cuma diukur per tahun, diperluas lagi menjadi misal 5 tahunan atau 10 tahunan. Nah, caranya yaitu menyesuaikan pengukuran. Semakin lama periode pengukuran akan semakin tinggi korelasi antara pendapatan akuntansi dan pendapatan ekonomi. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan insentif jangka panjang. Nah, ini dilakukan dengan cara misalkan jika biasanya insentif dilakukan di akhir tahun apabila target tercapai, untuk insentif jangka panjang mungkin bisa jangka waktunya tersebut bisa diperpanjang, misalkan dilihat dalam jangka waktu 3 tahun apakah indikator-indikator yang ditentukan tersebut tercapai, misalkan pertumbuhan laba selama 3 tahun tersebut laba selalu bertumbuh dan bertumbuhnya selalu konstan, tidak maupun indikator-indikator lainnya. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, measure changes in shareholder value directly. Nah, di sini sebentar. Di sini penilaian akan dilakukan dengan langsung pada nilai dari shareholder-nya, bukan berdasarkan penilaian jangka pendek seperti laba maupun indikator keuangan jangka pendek lainnya. Nah, tetapi terdapat beberapa kelemahan dari metode ini. Yang pertama yaitu akan mengalami kesulitan dalam penilaian shareholder value tersebut, karena
akan sulit untuk mengukur dan melakukan pengukuran yang presisi dan objektif atas arus kas masa depan untuk entitas yang non-publik. Dan juga kelemahan selanjutnya itu biaya dari pengukuran shareholder value tersebut cukup mahal untuk dilakukan secara berulang dan berkelanjutan. Next, Mas Sofian. Nah, cara selanjutnya itu improve accounting profit measure. Nah, di sini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menyesuaikan periode depresiasi aset tetap, yaitu jika suatu aset kita nilai ternyata masa manfaatnya tersebut bisa lebih panjang. Misalkan kan gedung biasanya kita batasi untuk masa manfaatnya 20 tahun. Ternyata ketika dilihat lagi, ternyata gedung tersebut masih bisa digunakan lagi selama 30 tahun lagi. Nah, di situ kita lakukan penyesuaian periode depresiasinya agar profit yang agar pengukuran profitnya menjadi lebih reliable. Selanjutnya, menggunakan depresiasi berdasarkan nilai saat ini, bukan nilai ini sih sebenarnya penerapan dari prinsip akuntansi, yaitu menggunakan fair value saja sebenarnya. Jadi tidak menggunakan cost dari aset tersebut. Selanjutnya, bebankan depresiasi untuk aset yang lebih lama. Ini maksudnya sebenarnya mirip dengan yang pertama tadi, yaitu untuk aset-aset yang tadi masa manfaatnya sudah habis ternyata. Nah, tetapi masih digunakan lagi. Nah, tetapi aset tersebut masih bisa digunakan. Seharusnya dari perusahaan melakukan penilaian kembali aset tersebut dan dilakukan depresiasi lagi atas aset tersebut. Nah, cara selanjutnya itu melakukan kapitalisasi atas pengeluaran yang terkait dengan investasi jangka panjang. Ini seperti pengeluaran untuk R&D dan lain sebagainya. Cara selanjutnya itu mengakui profit ataupun loss sesegera mungkin, secepat mungkin. Kemudian menghitung biaya ekuitas pada laporan laba rugi. Dan menempatkan aset sewa di neraca agar perhitungan biaya dari sewa tersebut lebih jelas seperti itu. Next, Mas. Cara selanjutnya itu measure a set of driver of future financial performance. Nah, di sini tadi kan kita lebih berfokus pada pengukuran finansial pada saat ini. Cara yang selanjutnya itu bahwa untuk mengukurnya tersebut tidak hanya menggunakan pengukuran finansial. Nah, di sini kita menggunakan balance scorecard yang mungkin teman-teman semua sudah pernah pelajari waktu mata kuliah apa sih dulu? Yang pasti teman-teman sudah pelajari semuanya. Nah, balance scorecard. Nah, ya, manajemen strategis sama akuntansi manajemen kalau nggak salah ya. Teman-teman sudah mempelajari balance scorecard semuanya. Nanti kita akan ulas lagi secara sekilas untuk balance scorecard-nya. Balance scorecard ini mencakup pengukuran keuangan yang memberitahu hasil tindakan yang telah diambil dan melengkapi pengukuran keuangan dengan pengukuran operasional pada kepuasan pelanggan, proses internal, dan inovasi perusahaan dan kegiatan pengembangannya. Next, Mas. Nah, ini merupakan template dari balance scorecard yang mungkin teman-teman semua sudah kenal dan sudah pelajari semuanya, yaitu di tengah itu adalah visi atau strategi dari perusahaan. Kemudian kita akan melihat secara financial perspektif, yaitu bagaimana kita memandang pemegang saham kita. Kita melihat apa sih yang pemegang saham lihat dari perusahaan kita, apa sih yang mereka butuhkan, seperti itu. Kemudian dari bisnis proses,
yaitu melihat proses bisnis apakah yang menjadi value driver dari perusahaan yang memberikan nilai utama bagi perusahaan. Selanjutnya dari customer perspektif, bagaimana kita memandang customer kita, memandang pelanggan kita, apakah yang mereka butuhkan dari perusahaan kita, apakah yang bisa kita kembangkan lebih untuk customer. Dan selanjutnya yaitu learning and growth, apakah kita mampu untuk mempertahankan inovasi, perubahan, dan pengembangan yang telah perusahaan lakukan sampai saat ini dan untuk lebih berkembang lagi di masa yang akan datang. Next, Mas. Nah, di sini penjelasan dari balance scorecard. Balance scorecard ini akan menceritakan semuanya tentang strategi dari perusahaan tersebut. Nah, jadi di dalam balance scorecard, setiap ukuran yang ada tersebut merupakan bagian dari rantai sebab akibat. Jadi bisa kita telusuri dari di dalam balance scorecard tersebut rantai sebab akibat dari setiap pengukurannya. Nah, selanjutnya, all measure eventually link to organizational outcome. Jadi semua pengukuran tersebut juga terintegrasi atau berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan atau tujuan dari organisasi seperti itu, dan akan ada keseimbangan antara ukuran hasil, yaitu dari berdasarkan pengukuran keuangan maupun pengukuran dari kepuasan pelanggan, dan penggerak dari kinerja, yaitu nilai pelanggan, proses internal, pembelajaran, dan pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Next. Next, Mas Sofian. Nah, untuk selanjutnya mengenai balance scorecard yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mas Sofian. Dipersilahkan, Mas. Baik, Mas Agus, terima kasih atas pemaparan sesi 1 ya. Izin teman-teman dan Pak Sanyoto melanjutkan sesi 2. Ya, kalau tampilan yang ini masih sama seperti dengan tampilan yang sebelumnya. Inti-inti poinnya pun masih sama ya. Jadi nanti akan digambarkan di slide selanjutnya bahwa keempat poin tadi, baik dari customer perspektif, internal perspektif, innovation and learning perspektif, dan financial perspektif itu merupakan satu hal yang sangat berkaitan dan akan mempengaruhi titik akhir atau tujuan dari perusahaan itu sendiri. Tiga perspektif dari customer, internal perspektif, dan innovation itu merupakan jangka panjang ya. Kalau financial perspektifnya itu tetap jangka pendek. Nah, 3 poin tadi itu merupakan kacamatanya gitu untuk sedikit mengurangi atau memperbaiki pandangan myopia tadi supaya kembali normal gitu. Ya, mengapa kita dapat mengandalkan BSC walaupun bukan satu-satunya cara ya? Ya, dari sebuah penelitian di tahun 1982 sampai 1992 dan 2000 terdapat data bahwa dalam persentase market value aset perusahaan secara umum yang diteliti, intangible perusahaannya itu bergerak semakin tinggi dari 38% di tahun 82 menjadi 62% di 92 dan 85% di tahun 2000. Sementara secara berlawanan otomatis tangible asetnya turun persentasenya dari 62% ke 30% menjadi 15%. Nah, ini merupakan satu tantangan tersendiri dalam manajemen untuk bagaimana dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk mengelola dan menata segala hal untuk mencapai tujuannya gitu. Ya, siapa yang tahu gitu kalau sekarang internet jadi sedemikian sehingga bahkan kita kuliah aja pakai internet, siapa yang tahu gitu. Data-data yang disimpan di cloud orang zaman dulu mungkin belum sampai ke titik itu gitu. Data-data pelanggan, kalau dulu kita nelfon nyari, mungkin yang sempat ngalamin nyari data-data di buku kuning gitu kan ya untuk nyari nomor-nomor telepon instansi atau orang-orang tertentu. Sekarang kita bisa pakai data dan narik data dari cloud gitu. Nah, ini dan juga banyak hal lain, hak paten, terus
sistem informasi, dan semuanya itu intangible asset, dan ini membuat kita perlu tambahan sudut pandang dalam mengelola keputusan. Nah, terdapat 4 poin di sini dari ini ya. Yang pertama, kualitas layanan. Nah, kualitas layanan ini merupakan berkorelasi dengan internal proses gitu, yang didapatkan dari training bagi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, juga tentunya dengan updating IT gitu ya, karena kan sekarang kita bergerak dari zamannya manual ke semi otomatis, dan nanti akan full otomatis mungkin di masa depan. Nah, kualitas layanan itu akan dimanfaatkan oleh pegawai untuk melakukan kerja-kerja dan kinerjanya. Dan ini untuk menarik pelanggan tentunya. Nah, pelanggan yang tadi melihat kinerja kita, produk-produk kita, dan juga sebagainya, akan kita ukur kepuasannya. Nah, ini dari sisi customer perspektifnya. Apakah kualitas layanan itu pasti akan secara umum berkorelasi positif dengan kepuasan pelanggan. Jika kualitas layanan baik, pelanggan makin puas. Nah, setelah kepuasan pelanggan kita dapatkan, itu harus diretensi. Kita harus dapat menjaganya, kita harus dapat membuat pelanggan itu jangan sampai berpindah ke lain hati gitu. Nah, itulah tingkatan selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah misalkan kita dapat menjaga loyalitas dari customer, dari pelanggan, otomatis terakhir akan generate revenue gitu, akan ada pendapatan di situ. Nah, ini semua dalam perspektif perusahaan komersil gitu ya. Pendapatan otomatis kan jadi salah satu pokok utamanya, karena itu tujuan dari perusahaan. Nah, ini yang membuktikan bahwa BSC salah satunya untuk mengukur intangible asset itu memiliki pengaruh, walaupun mungkin tidak secara langsung blok gitu, tapi ada tahapan-tahapan yang dilalui dari 4 perspektif tadi yang dapat berkorelasi positif dan tentunya mendukung kerja-kerja perusahaan dan tujuannya. Nah, dari 4 poin, apakah benar-benar balance gitu sesuai namanya gitu? Apakah benar-benar seimbang gitu dari 4? Nah, setelah dilakukan penelitian oleh Towers Perrin tahun 1996, didapatkan bahwa data pada saat tersebut, sisi finansial atau short term masih mempengaruhi secara signifikan, lebih dari 50% ya, 56%, disusul oleh customer perspektif tadi 19%, internal bisnisnya 12%, dan innovation learning-nya 5%, sementara aspek lainnya 8%. Nah, ini menunjukkan bahwa BC sebenarnya belum benar-benar sempurna gitu ya, dan memang selalu ada penyesuaian dari waktu ke waktu gitu. Tetapi ini telah menjadi suatu bukti bahwa aspek-aspek di luar finansial yang 4 tadi, yang short term itu mampu mengurangi myopia tadi gitu. Jadi misalkan finansial yang dulunya diagung-agungkan dan jadi 100% titik 7 gitu dan jadi patokan, di sini menurun gitu di 56%, tapi faktor-faktor lainnya pun berpengaruh gitu berdasarkan penelitian ini. Nah, ini kutipan yang kami translasikan gitu ya. Pada waktu itu salah satu senior di sebuah institusi keuangan yang diambil dari MC Jensen, value dalam tema value maximization, stakeholder theory, dan corporate objection function, sebuah jurnal corporate finance di tahun 2001 menyatakan bahwa BSC pada waktu itu belum dilakukan secara utuh untuk mengukur kinerja, masih berupa transfer informasi, mengolah banyak informasi dari divisi ke tim senior, terus pada akhirnya kinerja Anda bergantung pada kemampuan untuk memenuhi target kontribusi pada laba. Nah, ini pemahaman pada waktu itu masih belum optimalisasi gitu, tapi seiring berjalannya waktu saya yakin balance scorecard itu mampu berpengaruh lebih penting gitu. Maksudnya mengalami perubahan-perubahan dan mengupdate gitu ya. Kalau yang tadi 100 jadi 56%, sekarang bisa jadi lebih tinggi gitu. Nah, selanjutnya kita akan ada sedikit evaluasi dari sistem ini, dari balance scorecard. Apakah pegawai melakukan trade-off yang sesuai ini dari perspektif perusahaan gitu. Contohnya pada suatu kasus misalnya, hasil dari produktivitas tenaga kerja otomatis kan yang dapat diukur dalam perspektif bisnis internal, dan biaya keuntungannya adalah ukuran umum dan perspektif keuangan. Nah, produktivitas tenaga kerja itu kan secara umum dapat diukur ya, misalkan dalam sebuah pabrik produksi gitu. Misalkan kalau satu orang dapat membuat 10 produk dalam 1 jam, secara umum berarti kan kalau 10 orang ya jadi 100 pada 1 jam. Pada 2 jam berapa? Tinggal dikalikan faktor-faktor seperti itu. Nah, ketika perusahaan memiliki tujuan tertentu yang lebih tinggi, misalkan
tujuan produksinya dinaikkan gitu. Kita bisa memaksa force karyawan untuk lembur misalnya. Tetapi kita ketahui karena manusia itu bukan mesin, ada titik ada titik-titik human error lah ibaratnya. Ketika lulus produktivitasnya sedikit banyak akan terpengaruh dan menurun. Nah, selain itu dari sisi biaya, upah jam kerja lembur itu akan menambah biaya yang pertama. Terus yang kedua, biasanya standar biaya lembur itu lebih tinggi. Jadi akan ada tambahan biaya juga di situ. Selanjutnya, dalam jangka pendek, kompensasi insentif yang tadi disebutkan oleh Mas Agus kepada manajer dalam ukuran balance cost akan mendorong komitmen dan tujuan organisasi secara keseluruhan daripada optimasi departemen fungsional. Karena manajer tadi kan otomatis dia akan berpikir gitu, bagaimana cara-cara untuk memaksimalisasi atau mengoptimalisasi setiap divisi yang ada di perusahaannya. Nah, selanjutnya apakah hubungan itu harus eksplisit dan atau tidak? Apakah langsung dinyatakan secara nyata? Ternyata enggak juga, karena kebiasaan atau karakter ataupun sifat dari perusahaan itu juga dapat berbeda gitu. Dari waktu-waktu kita akan mempengaruhi dan juga akan didapatkan data-data yang lebih update. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengukur area non finansial gitu. Nah, di sini ada dua diagram ya, diagram batang yang biru dan yang merah. Kami menafsirkannya yang di sebelah kiri kan ada extremely important dan not all important gitu, dan ada skala 1 sampai 6 disajikan. Jadi yang biru itu menunjukkan tingkat kepentingannya gitu dalam sisi skala, yang merah itu sesuai dengan yang di kanan terkait dengan kualitas pengukurannya gitu. Kalau yang berarti makin tinggi ya berarti yang merah makin tinggi, berarti pengukurannya juga kualitasnya makin tinggi gitu. Nah, dari sisi ini kalau kita lihat di sini masih dipandang yang paling rendah di sisi environmental gitu ya, kalau kita lihat ya di situ dari sisi lingkungan gitu masih belum dipandang terlalu penting, dan juga pengukurannya masih terdapat kesulitan di situ karena banyak faktor lain. Sementara misalkan di financial dan sisi customer gitu, karena kalau financial ukurannya jelas gitu ya dari tadi angka-angka yang ada dalam laporan keuangan misalnya rasio dan sebagainya, sehingga pengukurannya akan lebih mudah karena kuantitatif gitu ya. Nah, kalau dari sisi customer yang paling tinggi dari 11 kategori ini adalah yang dia sangat important gitu. Yang nomor biru paling penting di antara, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi dalam perspektif ini paling penting karena kalau dari tadi ya perspektifnya tadi adalah tujuan perusahaan, maka ketika customer happy gitu kan dia akan jadi pelanggan setia, dia akan repeat purchase order, repeat purchase gitu dan sebagainya. Jadi itu jadi satu paling penting. Jadi kita melihat selain tujuan perusahaan kita adalah bagaimana perilaku customer dan cara kita untuk membuat mereka tetap loyal gitu. Nah, ini lanjutannya. Ada 3 layer di sini. Yang pertama adalah tempat yang nyaman dan tepat untuk bekerja, yang warna biru. Lalu yang warna pink, tempat yang nyaman dan tepat untuk berbelanja atau melakukan transaksi. Dan yang hijau itu tempat yang nyaman dan tepat untuk berinvestasi. Dari sebuah case ini yang didapat dari Harvard Business Review di Januari-Februari 98, didapatkan bahwa dalam data kenaikan 5 unit dalam employee attitude atau behavior, kalau misalkan pegawai itu kerjanya senang, dia dapat efektivitas lebih tinggi, internal proses bisnisnya lebih jelas, dan sehingga mereka dapat melakukan kerja dengan lebih baik, kenaikannya ada 5 poin, maka di sisi customer yang belanja tadi, sisi customer perspektif, akan ada kenaikan 1,3 unit poin. Ya ini kan tadi kalau bekerja baik gitu, dalam dia bikin produk baik, dia cara promosi pemasarannya baik, dia menangani pelanggannya baik. Nah, dari biru dan berkaitan ke pink, pelayanannya baik, terus customer-nya puas gitu. Nah, dia ada kenaikan 1,3 poin. Nah, ketika customer itu puas dan merekomendasikan dia kepada customer lainnya, dan customer itu berdasarkan kerja-kerja tadi dapat dijaga, itu akan menimbulkan salah satunya di antara adalah perspektif positif gitu di mata masyarakat. Dan kalau misalkan perusahaan itu misalkan ya udah go public gitu ya,
dan walaupun tidak go public, ada juga kan yang tidak go public tapi ada pendanaan gitu kan dari pihak luar. Nah, itu akan meningkatkan 0,5% pada pertumbuhan revenue atau pendapatan ya. Nah, revenue di sini dalam pertumbuhannya gitu, dan ini dari sisi kotor gitu ya, berarti kan masih besar gitu nilainya. Nah, ini merupakan suatu bukti bahwa ternyata ada kaitan antara proses bisnis yang baik, pegawai-pegawai yang bekerja dengan baik di perusahaan dari sisi internal proses bisnis, juga kepada customer perspektifnya tadi yang diakibatkan dari kerja-kerja yang baik dari pegawai, dan ternyata berpengaruh terhadap revenue atau pendapatan atau tujuan perusahaan dari sisi finansialnya gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa balance scorecard ini dapat saling berkaitan, saling memberi dampak, dan ini dapat salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, selain itu seperti tadi disinggung Mas Agus ya, ada measurement, ada pengukuran gitu. Nah, kita harus punya standar gitu, ada batas bawah pengukurannya. Karena BSC tadi harus misalkan dalam melakukan penentuan gitu dari customer perspektif gitu kan, kita harus dapat menilai kepuasan pelanggan. Kita dapat melihat market share-nya gitu kan. Kita dapat melihat data-data, dari jenis ini nih pelanggan ini sukanya produk ini misalkan. Terus kalau dari sisi finansial udah jelas ya, ada revenue, ada expense, ada net income, future cash flow dan sebagainya gitu. Kalau dari internal bisnis dari sisi pengelolaan inventory, pengelolaan work in process-nya, efektivitas yang dihasilkan, suasana kerja itu juga perlu di-maintain gitu. Nah, selanjutnya otomatis di bagian akhir tadi itu ada pertumbuhannya ya, apakah bertumbuh gitu, baik dari sisi kepuasan pelanggannya, dari kerja pegawainya efektivitasnya bertambah atau enggak, dari pertumbuhannya seperti Mas Agus bilang 3 tahunan nih bertumbuh atau enggak, dan sebagainya. Nah, ini membuat manajer juga punya wewenang yang lebih besar dan optimal. Dampaknya ini ada dua, yaitu manajer dapat memutuskan tindakan jangka menengah apa yang dilakukan gitu untuk menghasilkan hasil keuangan yang diinginkan. Selain itu, manajer dapat mencapai hasil keuangan diinginkan dengan menggabungkan beberapa kombinasi input dan output secara bersamaan. Nah, standar pengukurannya masih berkaitan dengan tadi, harus menjadi sebuah guideline gitu, jadi peta jalan, memberikan panduan. Manajer harus bagaimana dalam mencapai tujuan. Yang kedua, jika dilakukan dengan baik, dapat memberikan pengukuran berjenjang yang ditentukan dari organisasi ke bawah, sehingga menunjukkan kepada semua orang bagaimana upaya yang dilakukan berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan. Jadi seperti yang tadi 3 layer tadi ya, dari yang biru ke pink ke hijau, ternyata berdasarkan data itu ada korelasinya, dan ini harus dapat diterapkan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga dapat membatasi karena manajer memiliki sedikit otonomi dalam melakukan pengorbanan ya. Jadi manajer kan sesuai tugas pokok dan fungsinya kan memiliki, misalkan manajer divisi A, divisi B kan ada keterbatasan khusus ya di situ. Jadi tapi bagaimana manajer itu dapat melakukan keputusan yang baik berdasarkan keterbatasannya itu. Nah, kecenderungan menjadi usang saat kondisi berubah. Selalu terjadi perkembangan pasar, perkembangan sistem, perkembangan pendekatan akuntansi seperti dulu dari historical ke fair value itu memiliki updating, sehingga harus ada standar pengukuran yang dapat berlaku jangka panjang, dan ketika misalkan itu sudah usang, itu harus dapat diupdate gitu. Contohnya misalkan kayak DJP gitu, di zaman dahulu kan fokus official assessment gitu kan, itu dijalani dari zaman dahulu sampai KUP 1983 sampai awal 2000-an gitu, 20 tahunan, dari 2000-an sampai sekarang dan mungkin ke depan, jadi self assessment gitu. Nah, ini harus ada updating standar pengukuran yang seperti itu. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah mengidentifikasi ukuran yang tepat. Bagaimana kalau financial udah jelas ya, misalkan ya target 100 penjualan. Kalau tercapai 90 berarti 90%, itu kan kuantitatif dan lebih mudah gitu. Nah, yang kualitatif tadi misalkan menciptakan budaya kerja yang nyaman gitu. Itu gimana caranya, mengukurnya gimana? Nanti tapi di situ kita dapat melakukan pengukuran dengan proksi tertentu gitu. Misalkan kenyamanan itu didapatkan dari efektivitas kerja masing-masing. Nah,
efektivitas kerja masing-masing itu otomatis kan kalau di indikator kinerja utama ya ada targetnya gitu kan, ada pencapaian. Nah, kita lakukan pemilihan proksi yang tepat supaya dapat mengukur dengan lebih, walaupun tidak 100% presisi, kita tidak menafikan itu gitu, tapi kita dapat mengarahkan yang cukup baik lah gitu. Yang kedua, mengembangkan sistem pengukuran seperti yang tadi saya bilang ya. Ketika ada updating, sistem itu ketika didesain jangka panjang harus bisa mengakomodasi itu gitu. Tapi ketika di satu titik memang ada peralihan kayak tadi contohnya di perpajakan ya tidak apa-apa. Tapi kan kita yang penting ini ketika dialihkan kita harus fokus jangka panjang dan menyusun lagi sistemnya itu dengan yang editable gitu, yang adaptif. Yang ketiga, menetapkan target kinerja yang menantang dengan tepat untuk memperbaiki ukuran. Jadi target kinerja itu menantang dalam artian jangan irasional, tapi juga jangan terlalu mudah gitu. Jadi target-target yang misalkan kita sebenarnya bisa capai 100 nih, misalkan dikasih targetnya plus 10%, misalnya targetnya 110% nih dari misalkan capaian tahun lalu gitu. Nah itu kan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain gitu ya. Misalkan kalau di APBN kan ada faktor-faktor ekonomi makro dan sebagainya, seperti itu diperhitungkan dan dikasih margin sedikit gitu untuk pencapaiannya misalkan. Yang selanjutnya keempat, menghubungkan ke kompensasi insentif ya, seperti di Mas Agus bilang gitu ya. Insentif manusia itu tends to insentif gitu. Jadi ketika ada insentif, dan seperti di sebelumnya ada insentif yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, hal-hal itu tuh harus di manage gitu. Gimana caranya supaya dapat berada di titik optimum gitu. Yang kelima, tetap up to date, menghindari keusangan, kurang lebih sama seperti yang dibahas di slide sebelumnya. Demikian presentasi dari kami, Pak Sanyoto dan teman-teman. Lanjut tanya jawab aja paling Pak gitu. Gimana Pak? Mohon maaf. Iya, langsung aja tanya jawab. Baik Pak. Bagi teman-teman yang ingin tanya jawab atau berdiskusi, kami persilakan. Sedikit sorry. Tadi self assessment tadi mulainya tahun berapa? You bilang? Di sekitar awal 2000-an ya. Enggak, itu tahun 83 saya kerja masih udah hebat. Tahun 80-an ya. Sejak KUP pajak tahun 80-an. KUP 83 Pak ya. Sejak KUP 83 Pak. Ya, mohon maaf, makasih Pak pembetulannya. Baik, teman-teman mohon izin dipersilakan untuk yang berdiskusi. Izin nanya, Bang Sob. Baik, Mas Rido silakan. Ya, saya Muhammad Hadian Rido, absen 18, ingin bertanya. Kalau tadi kan tentang miopia. Muhammad Hadian Rido, Pak, 18. Tadi terkait dengan miopia problem ya. Yang pertama cara mengatasinya itu kan mengurangi target jangka pendek. Dan kita tahu tadi miopia problem juga intensinya kan kepada keuntungan jangka panjang ya Bang ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan gini, biasanya di level manajer mungkin paham terkait hal itu, namun di level karyawan, misal karyawan ini kan dia ada KPI ya, kalau di swasta ya, kayak performance indicator atau target lah. Nah, target ini kan biasanya kan ditetapkan pada ini ya, jangka pendek tuh, untuk terkait bonus, insentif, dan lain segala macam. Tadi juga dibilang juga kalau manusia itu atau karyawan tuh cenderung bereaksi terhadap insentif. Nah, biasanya kan insentif tersebut itu diberikan atas dasar target jangka pendek. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana para manajer ini bisa meyakinkan karyawan kalau perusahaan kita tuh lebih memiliki target yang lebih panjang gitu, lebih jangka panjang gitu, agar mereka tidak terlalu fokus kepada yang jangka pendek itu tadi. Itu aja sih, Bang. Terima kasih. Baik, Mas Rido, intinya bagaimana manajer level menengah dan atas meyakinkan bawahannya untuk fokus ke jangka panjangnya. Oke, makasih Mas Rido. Pertanyaan pertama kami tampung dulu. Pertanyaan kedua dan ketiga mungkin ada yang ingin mengajukan. Izin tanya Mas Fabian. Baik Mas Faiz, silakan. Terkait dengan yang tadi yang pengukuran. Oh iya. Saya 12 Pak. Faiz Lutfi. Terkait dengan bagaimana cara mengukur area yang non finansial Mas. Itu kan tadi untuk bagian yang sifatnya kualitatif ya, itu kan ada yang extremely important sama not at all important. Itu apakah saklek ya sesuai dengan grafik itu, atau misalkan kayak yang environmental tadi kan contohnya untuk
zaman dulu itu kan kurang jadi concern ya. Sementara makin ke sini tuh mulai kayak pengurangan bahan bakar yang ramah lingkungan, terus juga tenaga yang terbarukan. Nah, itu kan mulai jadi concern gitu. Nah, apakah berarti ini juga mengalami perubahan gitu Mas, antara pendefinisian yang mana extremely important, mana yang not at all important kayak gitu Mas. Oke, baik Mas Faiz. Jadi terkait dengan grafik tersebut ya masih relevan nggak sih dengan keadaan sekarang dan bagaimana pengukurannya saat ini gitu. Oke. Terima kasih Mas Faiz. Pertanyaan ketiga atau diskusi ketiga. Oh ya, Mas Rido sama Mas Faiz, jika berkenan boleh di chat juga di Zoom. Yang ketiga mungkin satu lagi untuk menggenapi sesi ini. Mengganjili sesi ini. 3 ganjil kan. Saya Mas Sofian. Baik, Mbak Mara silakan. Ya, saya Maratu Soleha, absen 14 Pak. Izin bertanya, kemarin saya baca rangkuman-rangkuman itu bahwa sebelum manajer itu menerapkan cara-cara tadi, ke-6 cara mengatasi miopia problem tadi kan, manajer itu harus memberikan pemahaman kepada manajer level yang di bawahnya itu bahwa pasar saham itu tidak short term oriented, tapi penilaian pasar saham itu lebih didasarkan pada pertimbangan kolektif para investor terhadap future cash flow dan lebih berorientasi ke jangka panjang gitu. Menurut teman-teman konsep ini tuh bertentangan atau memang udah sesuai nggak sih sama konsep teori pasar yang efisien? Yang mana kan teori pasar yang efisien itu adalah ketika pasar itu bisa bergerak cepat dan akurat terhadap menentukan harga keistimewaan baru berdasarkan informasi yang ada. Menurut teman-teman gimana sih? Konsep itu emang udah sesuai kah atau gimana gitu? Masih agak bingung di situ sih Mas. Oke Mbak Mara, jadi pertanyaannya terkait dengan apakah sesuai gitu tadi kalau pasar saham kan lebih ke jangka panjang dalam tanda kutip dalam pengertian dari beberapa rangkuman yang dibaca, tapi kondisi saat itu sepertinya kalau berdasarkan teori pasar efisien kayaknya nggak terlalu sejalan gitu ya. Oke. Iya. Oke, thank you Mbak Mara. Iya, sama-sama. Pak Sanyato dan teman-teman izin sebentar berdiskusi. Terima kasih. Mohon izin untuk Mas Ridho. Tadi kan pertanyaannya bagaimana manajer meyakinkan karyawan agar dapat fokus ke target jangka panjang, sementara insentif atau bonus seringkali menggunakan indikator jangka pendek ya Mas? Iya benar. Nah, kalau di perusahaan maupun instansi sendiri kan biasanya mengenal kontrak kinerja dari karyawan ataupun pegawainya ya. Nah, biasanya di kontrak kinerja pun sudah mencakup hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh karyawan yang hal itu tuh sesuai dengan tujuan perusahaan untuk jangka panjangnya, tidak hanya untuk jangka pendeknya. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa digunakan oleh manajer, yaitu memfokuskan kontrak kinerja dan indikator kinerja utama itu untuk untuk hal-hal yang lebih ke tujuan jangka panjangnya, walaupun memang tujuan jangka pendek nggak bisa disampingkan juga, karena kalau tujuan jangka pendek nggak tercapai, tujuan jangka panjang pasti akan lebih susah untuk dicapai juga kan, karena kan tujuan jangka panjang ini pasti sudah di breakdown dengan tujuan jangka pendek dari perusahaan tersebut. Jadi
Mungkin salah satunya itu dengan memfokuskan kontrak kinerja maupun indikator kinerja utama tidak hanya pada indikator jangka pendek saja, tetapi juga lebih ke indikator jangka panjang. Dan juga tadi sebenarnya ada cara lain yang agak di belakang, yaitu pada saat memperluas cakrawala tadi kan ada ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan insentif yang tidak insentif jangka panjang. Jadi menilai kinerja beberapa tahun baru sebagai dasar dari insentifnya tersebut, seperti itu. Itu biasanya sih kalau di bab sebelumnya ada group reward kan, insentif jangka panjang itu biasanya lebih ke group reward tersebut, seperti itu sih Mas. Karena kan susah ya menilai menilai tujuan jangka panjang dari target setiap individu. Pasti kan target dari satu grup seperti itu baru kita bisa melihat apakah itu sesuai dengan tujuan jangka panjang dari perusahaan tersebut atau enggak. Gitu sih Mas. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Ridho? Berarti lebih kayak menyelaraskan tujuan jangka pendeknya ke jangka panjang juga ya Mas Agus ya, biar linear Mas. gitu ya. Oke. Iya Mas. Oke, cukup sih dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ridho. Oke, menyambung pertanyaan kedua, pertanyaan dari Mas Faiz ya. Bagaimana, apakah masih relevan gitu pengukuran yang disajikan dalam grafik yang tadi? Oke, yang pertama selalu ada perubahan gitu ya, selalu ada perubahan dalam apapun. Bahkan kalau kata filsuf gitu, kita yang 1 detik lalu aja bisa berbeda dengan kita yang sekarang gitu. Nah, dengan demikian apalagi perkembangan terkait aspek-aspek yang lebih makro gitu. Nah, terkait dengan yang diagram batang tadi, itu merupakan gambaran pada saat itu, saat penelitian dilakukan, bahwa aspek-aspek tersebutlah yang menjadi penting dengan skala tertentu, pengukurannya lebih tepat dengan skala tertentu gitu ya. Nah, saya dan Mas Agus lebih cenderung gitu setuju dengan pendapat Mas Faiz yang di mana memang selalu ada penyesuaian gitu dan ada perubahan. Contohnya tadi ya disebutkan oleh Mas Faiz sendiri bahwa ada pergeseran, bahwa sesuatu yang dulu mungkin kurang dianggap penting sekarang menjadi dianggap penting. Sehingga diperlukan pengukuran yang tentunya akan menjadi lebih perlu untuk distandarisasi lebih tinggi gitu. Kurang lebih secara singkatnya kayak gitu Mas Faiz. Baik, terima kasih Mas. Berarti nggak harus pakai itu kan, maksudnya nggak mengacu saklek ke situ berarti kan? Iya Mas Faiz. Ya, siap. Terima kasih. Oke, satu lagi terakhir untuk sini ada pertanyaan dari Mbak Mara. Sebelum menerapkan ke-6 cara tadi, top level management harus memberikan pemahaman pada level manager bahwa pasar saham tidak short term oriented dan penilaian pasar saham lebih didasarkan pada penyeimbangan atas feature cash flow dan jangka panjang. Apakah tersebut sesuai dengan konsep pasar efisien? Oke, yang pertama bahasan pada saat ini adalah myopia gitu atau rabun jauh terhadap goal-goal perusahaan gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat ini kita diberi kemudahan dan fasilitas serta informasi untuk kalau di pasar saham kan secara simpel ada investing, ada trading gitu ya. Nah, pada saat ini kita dapat kemudahan dan banyak sekali fasilitas untuk melakukan yang namanya short trading ya, baik harian ataupun mingguan gitu ya. Nah, orang-orang yang di situ memang lebih ke fokusnya jangka pendek ya. Kita nggak bisa menafikan bahwa untuk trader-trader yang kayak gitu tuh seperti itu, mereka sensitif terhadap aspek-aspek teknikal misalnya berita hari ini gitu. Misalkan batu bara nih mau buka lagi pasarnya, sahamnya naik, vaksin mau naik, saham farmasi naik gitu ya. Itu sejalan dengan teori konsep pasar efisien gitu ya. Informasi terkini menyebabkan faktor aspek-aspek teknikal gitu dan mendongkrak harga saham. Akan tetapi sifat-sifat berita ini sifatnya sementara gitu. Ketika nanti pada titik seiring berjalannya waktu, kecenderungan harga saham itu akan kembali ke titik optimumnya atau di titik wajarnya gitu. Secara perlahan dia akan surut sendiri. Sama misalkan ketika kemarin
sama sih, masih soal kenaikan saham yang didorong oleh berita-berita terkini gitu. Itu sesuai dengan konsep pasar efisien, tetapi itu akan turun sendiri pada titik wajarnya seiring berjalannya waktu. Nah, itulah kenapa pada slide dari Pak Sanyoto gitu dikatakan bahwa berdasarkan studi-studi oleh ahli itu dikatakan bahwa lebih cenderung kepada jangka panjang, dan ini sejalan dengan myopia yang harus kita atasi dengan 6 cara tersebut. Kurang lebih gitu, Mbak Mara. Atau teman-teman dan Mas Agus mau nambahin? Oh ya, siap. Makasih, Mas. Jadi masih relevan lah ya, cuma beda Iya, masih relevan, cuman konteksnya aja. tuh. Ya, siap, makasih, Mas. Makasih Mbak Mara. Izin Pak Sanyoto, kita cukupkan atau bagaimana? Tiga pertanyaan telah kami jawab, Pak. Mohon arahan, Pak. Ya, internetnya nggak stabil ya. Oh, Suaranya agak putus-putus. Oh, mohon maaf, Pak. Atau ya. ada bagian yang perlu diulang, Pak? Mohon arahan. Enggak udah. Tapi baik. Gini, pertama tadi kembali ke undang-undang pajak tadi ya. Itu kita mulai self assessment tahun 80-an ya. Lupa saya persisnya tanggal berapa gitu. Karena saya ingat betul, saya waktu itu kerja di namanya PAIK, dulu adalah pendukung utama kebijakan menteri dulu ya. Di mana pajak itu dulu official assessment, kemudian kita rubah menjadi self assessment, dan pajak mulai mendapat perhatian pemerintah ya. Zaman dulu pendapatan terbesar APBN itu kan pinjaman ya. Bahkan dulu ada namanya Intergovernmental Group on Indonesia, IGGI ya. Jadi dulu sebagian besar dari APBN itu cash inflow-nya adalah pinjaman dari luar negeri ya. Jadi kalau orang pada ribut utangnya dari dulu, dari zamannya Soeharto utangnya udah banyak memang ya. Baru belakangan pajak itu dianggap menjadi pilar pendapatan negara ya. Dulunya kan pendapatan itu semuanya hampir itu dari pinjaman ya. Oleh karena itu dulu Ditjen Pajak itu tidak penting dulu ya. Dulu yang paling penting itu Ditjen Anggaran. Ya, itu barangkali sesuai dengan zamannya masih. Halo? Putus nggak suaranya? Masih nyambung, Pak. Jelas, Pak. Masih jelas ya. Kok kayaknya di layar saya tapi masih jelas ya? Sangat jelas, Pak. Oke. Jadi perlu saudara ketahui, dulunya yang paling penting di Departemen Keuangan, dulu namanya Departemen Keuangan ya, itu adalah Dirjen Anggaran. Itu Dirjen Anggaran itu boleh dibilang wakil menteri lah, orang paling penting lah dulu ya, karena mungkin orientasi kita kepada pembukuan. Ya, baru mulai tahun 80-an pajak itu menjadi penting. Makanya kalau saudara pahami, komputerisasi itu yang paling duluan di Ditjen Anggaran, itu yang paling duluan itu ya. Namanya dulu PPDIA ya, Pusat Pengolahan Data Informasi Anggaran kalau nggak salah. Itu paling pertama kali ya. Jadi perlu saudara ketahui, komputerisasi di Indonesia itu diawali dari satu PJKA, 2 Kementerian Keuangan khususnya untuk pensiun dan anggaran. Makanya komputerisasi pertama di keuangan itu di Indonesia itu adalah di Kementerian Keuangan. Salah satunya di Ditjen Anggaran ya. Jadi dulu begitu pentingnya Ditjen Anggaran sehingga dari kurang lebih 30.000 pegawai, kalau sekarang kan kurang lebih 80.000 pegawai ya. Kalau dulu kurang lebih 30 pegawai itu separuh lebih dari Ditjen Anggaran. Ditjen Pajak itu kecil sekali ya. Baru kalau kita mengaca kepada negara-negara maju, khususnya Amerika, maka diketahuilah bahwa pajak itu pilar yang paling utama. Bahkan di Amerika, pegawai pajak itu kalau nggak salah itu lebih dari 100.000 kalau nggak salah ya. Cuma di Amerika pajak itu tidak di bawah Kementerian Keuangan ya, tidak berada di bawah Minister of Finance.
dia namanya IRS, itu satu badan tersendiri. Tapi di Amerika pajak itu penting sekali, ya. Mengaca pada itu baru Indonesia makin menganggap bahwa Ditjen Pajak itu penting. Itulah sebabnya sekarang grade-nya orang-orang yang jadi pegawai Ditjen Pajak itu relatif lebih tinggi, ya. Relatif lebih tinggi dibanding grade dari pegawai-pegawai di Ditjen lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek itu umumnya setahun, ya. Tapi kalau bilang jangka panjang, saudara jangan lupa bahwa pimpinan itu dibatasi oleh periode waktu, ya. Jadi contohnya aja Jokowi. Kalau masa kekuasaannya tinggal 2 tahun, tentu dia mikirnya jangka pendek. Ngapain dia mikir jangka panjang? Toh dia hanya tinggal 2 tahun lagi misalnya, ya. Demikian juga dengan direksi. Direksi itu kan juga hanya dipilih maksimum 2 kali 5 tahun. Ya, jadi kalau dia sudah masa jabatannya hampir habis, maka jangka panjang yang dimaksud adalah dibatasi dengan periode waktu dia. Ya, jadi tentu pimpinan itu mengambil kebijaksanaan sangat tergantung dari periode waktu dia menjabat. Itu pasti. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pimpinan perusahaan tidak pernah membahas mengenai harga saham kepada pegawai. Itu tidak pernah, ya. Mereka tidak pernah membahas mengenai harga saham ke pegawai, ya. Harga saham lebih merupakan domain pasar modal yang itu merupakan domain umum, ya. Tidak pernah menjadi dasar kebijakan perusahaan, saya kira jarang sekali. Saya kira itu aja tambahan saya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Pak, maaf Pak, di chat ternyata ada satu pertanyaan tambahan, boleh Oke. dibahas Pak. Siapa itu? Dari absen 13 Pak, namanya Khairah. Ya, izin bertanya, beberapa perusahaan teknologi membagi unit bisnisnya menjadi unit operasional untuk menghasilkan laba saat ini dengan unit untuk pengembangan peluang bisnis. Jadi dibagi dua, ada yang unit operasional untuk jangka pendek ibaratnya, sama unit R&D untuk jangka panjang. Contohnya Google yang direstrukturisasi jadi Alphabet. Ide ini berasal dari pengembangan R&D jadi unit tersendiri. Apakah kelemahan pendekatan ini untuk diterapkan dalam bisnis perusahaan menengah? Karena banyak perusahaan lebih memilih memperluas dan memperbaiki pengukuran key performance indicator dengan balance scorecard. Oke, Mas Agus, masih bergabung Mas Agus? Siap, masih Mas. Ya, silakan Mas Agus. Kalau menurut kami, tadi diskusi sama Mas Sofyan untuk kelemahan dari meniru apa yang telah dilakukan oleh Google dengan membagi perusahaan menjadi unit operasional dan unit pengembangan peluang bisnis, yaitu mungkin dari biayanya. Nah, apalagi untuk perusahaan menengah, membagi perusahaan menjadi 2 unit tersebut pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar, baik dari sisi kegiatan operasional dari perusahaan maupun untuk gaji dari karyawan tersebut. Selanjutnya kelemahannya mungkin dari ukuran perusahaannya akan jadi semakin kecil gitu, apalagi ini untuk perusahaan menengah, ya. Dengan dia dibagi menjadi unit operasional sama unit untuk pengembangan, jelas untuk unit operasionalnya tersebut akan jadi lebih kecil daripada sebelumnya, dan unit pengembangan, apalagi unit untuk pengembangan di perusahaan menengah pasti belum akan sebesar dari unit pengembangan dari perusahaan semacam Google. Tapi mungkin hal ini juga dapat dilakukan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada R&D, seperti perusahaan-perusahaan teknologi yang memang mereka harus melakukan inovasi terus-menerus agar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Sofyan, silahkan. Secara umum dari Mas Agus sudah memadai. Bagaimana dengan Mbak Ica? Siap, cukup Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ica. Baik Pak, saya kembalikan lagi ke Pak Sanyoto Pak.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kita akhiri ya kuliah kita ya. Kita lanjutkan minggu depan sesuai dengan jadwal kita. Oke, saya kira nggak ada pertanyaan lagi ya. Mohon izin Pak. Ya. Untuk minggu depan sudah mulai libur Natal Pak. Terus? Masuk lagi tanggal 4. Oh ya udah, oke. Ya ingatkan aja ya. Saya kan Iya, Pak. karena sudah work from home dan saya sudah jarang ngajar, itu kadang-kadang saya hari apa aja kadang-kadang nggak tahu saya. Ya, hari ini hari apa aja kadang-kadang nggak tahu. Ya, jadi oleh karena itu informasi dari Henny, dari Rizky, saya kira sangat bermanfaat untuk saya. Ya, jadi kalau itu ingatkan saya. Ya, baik, Pak. Ya, oke, kita akhiri Pak, ya. ada satu lagi Pak, untuk Ya. yang presentasi itu kan salah satu kelompok nanti akan bahas soal ya Pak ya. Itu jadinya soal UTS tahun yang UAS, lalu. Pak. Tapi Soal saya UAS. sudah minta ke Rizky untuk WA ke saya materi soal UAS yang lalu kok belum dikirim ya ke saya ya. Ke Henny Pak. Ke Rizky juga deh, tolong. Iya, kalau untuk soalnya kami belum dapat sih Pak untuk yang UAS sebelumnya itu. Ya, oke. Akan dicari dulu ya Pak. Cari dulu nanti kalau udah kirim ke saya ya. Iya, dan itu untuk presentasinya mulai pertemuan ke-12 berarti 3 kali presentasi atau boleh sekaligus aja Pak? 3 kali presentasi aja, di break aja. Oh iya. Ya mungkin kuliah minggu depan berikutnya bahas UAS dulu boleh, atau bahas bagian UTS dulu boleh gitu. Oh iya. Oke ya? Iya Pak. Kalau gitu kita akhiri dengan marilah kita bersyukur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.